Shalom saudara, salam jumpa bersama 20 menit bersama MU Mazal Ubraka, berhasil dan beruntung. Shalom Pak Peter. Shalom. Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan, Sehat. saya juga sehat. Amin. Iya. Baik Pak Peter, pada kesempatan ini Pak Peter, kita tahu bahwa ada 12 anak Yakub itu yang Tuhan pakai di antara 12 itu ya. Kalau Yusuf kan sudah sangat terkenal, sudah Betul. banyak yang tahu ceritanya bagaimana dia menolak dosa. Pada saat itu seharusnya dia bisa melakukan kalau mengikuti bujukan dari istri Potifar ya. Tapi dia menghindar itu karena ya luar biasa janji Tuhan di balik tindakan Yusuf itu. Nah, ada lagi salah satu anak Yakub juga yang cukup kontroversi hidupnya, tetapi dia dipakai dalam sejarah keselamatan. Nah, jadi salah satu tokoh Alkitab yang cukup disorot juga ternyata. Ya, Yehuda. Benar ya Pak ya? Ya, Yehuda. Nah, kita tahu bahwa silsilah Yesus Kristus ini ternyata tidak diawali dengan orang-orang yang perfect hidupnya. Betul. Bahkan yang kontroversi, artinya mungkin secara akal sehat orang melihat kehidupannya udah ada kok kejatuhan, tapi kenapa ini bisa dipakai? Daud pun demikian ya. Benar, Daud pun demikian ya Pak ya. Dengan Bathsheba ya. Kejatuhannya dengan Bathsheba. Tapi luar biasa ketika dia berarti bangkit ada lagi. keunikan ya. Itu dia. Keunikan. Nah, kalau Yehuda sendiri Pak, ini dari sisi teologinya bisa dijelaskan seperti bagaimana? Seperti apa? Iya, jadi saudara-saudara, Yehuda ini kurang diekspos sebenarnya. Namun kalau kita menyimak Yehuda ini, itu ada karakter yang khas, karakter yang hebat yang dimiliki oleh Yehuda, sehingga Tuhan memakai dia bukan Yusuf, meskipun Yusuf itu sebagai pelopor daripada kedua belas suku Israel yang diberkati. Nah, ada 9 yang mau kita bahas dari cukup banyak Pak Peter. Ya, tapi kita kasih inti-intinya saja. Ya, silakan. Yang pertama itu Yehuda itu memiliki moral yang kurang elok. Dalam Kejadian pasal 38 itu Yehuda itu akhirnya melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas lah sebagai seorang bapak mantu ya. Yang kedua adalah Yehuda tidur dengan Tamar. Nah, untuk membuktikan saat itu bahwa dia berzina atau dia meniduri seseorang yang dianggap pelacur saat itu, yaitu Tamar, yaitu dengan cap meterai, kalung dan tongkat. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Sehingga kita lihat di sini Yehuda, waktu ketika atribut ini ketahuan, dia bukan ngumpet sama dengan Daud, langsung sujud berpuasa. Yehuda pun demikian. Padahal dia bilang begini, udah bakar saja si Tamar itu. Tapi waktu Tamar bilang, loh, coba kalian cari itu, cap materai, kalung, tongkat itu milik siapa? Ternyata itu identitasnya Yehuda. Lalu Yehuda bilang begini, udah, aku yang salah. Aku tidak memberikan anakku kepadanya untuk meneruskan keturunan. Jadi ada jiwa besar. Dan ini kurang terekspos, tetapi narasi yang terselubung ini, atau istilahnya cerita di dalam cerita, ini hebat. Daud yang seorang yang hebat, pemimpin, raja yang tersohor dan masyhur, tetapi waktu dia mengaku dosa, itu yang kita sadar bahwa luar biasa. Yang ketiga adalah kita lihat kelebihan Yehuda. Dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 8 dan 10, itu dalam nubuatan bapaknya berkata bahwa Yehuda itu seperti singa. Dan di dalam bahasa asli itu kata sampai ia datang itu adalah until Shiloh comes. Di terjemahan Indonesianya kurang lengkap. Kalau terjemahan lama ada. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh Shiloh. Shiloh itu disamakan dengan Salom, yaitu pembawa damai. Dan Shiloh, Salom itu adalah salah satu atribut atau title dari gelar mesianik. Jadi itu melekat menjadi ciri khas yang kuat dari Yehuda.
kita lihat di situ bahwa Yehuda ini pada waktu kerajaan Israel terpecah, Ya. justru Yehuda, Benyamin itu loyal dalam keturunan silsilah Yesus Kristus dari dahulu. 10 suku yang lain pergi kepada Yerobeam, tetapi di bawah kepemimpinan Rehabeam, Yehuda taat. Dan akhirnya dari situlah janji kemesiasan keturunan biologis terjadi. Nah, lalu berikutnya juga bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, nanti gereja sudah diangkat. Kalau kita bicara eskatologi, gereja sudah diangkat. Nanti timbullah saksi-saksi dari 12 suku. Penyebutan saksi dari suku Yehuda dia yang pertama. Begitu. Ya. Dan dari 12 suku itu nama Dan salah satu saudaranya tidak ada. Bisa dijelaskan Pak sedikit? Ya, karena dalam perspektif teologi kita bisa mengerti bahwa antikris itu sebenarnya dari suku Dan. Karena ada banyak fakta sebenarnya. Ya. Kita bisa bahas lebih dalam lagi bahwa salah satunya adalah suku yang dinubuatkan bahwa dia seperti ular berludak oleh Yakub, bahwa Dan dialah orangnya. Mungkin nanti di satu Sesi sesi nanti kita Dan berbicara. juga Dan itu Hmm. adalah suku pertama dari ke-12 suku yang menyembah berhala. Sehingga dalam masa tribulasi kesengsaraan besar dan masa antikris itu muncul saksi-saksi dari bangsa pilihan Tuhan, nama Dan tidak. Dan tapi kenapa justru Yehuda di urutan pertama? Ya itulah, karena karakter yang kuat itu. Karakter yang kuat untuk bisa dipercaya meneruskan keturunan Mesias. Artinya kejatuhan tetap ada, Betul. kontroversial tetap ada. Tapi ya kan karena bertentangan, dia mau dipakai Tuhan tapi hidupnya begitu. Iya. Tapi setelah ada pertobatan, dia sungguh-sungguh bahkan menunjukkan kesetiaannya. Jadi begini. Begitu ya Pak ya? Untuk mempercayai seseorang menjadi direktur itu beda dengan mempercayai seseorang menjadi penerus keselamatan. Kalau seorang direktur, ya loyalitas, ketaatan oke. Tapi kita nggak tahu akhir hidupnya dia ini tetap setia atau tidak. Bisa saja dia menjadi orang yang akan membuat perusahaan bangkrut. Tetapi persoalan keselamatan ini persoalan identitas yang benar-benar oleh foreknowledge Tuhan, kematrawan Allah, bahwa orang ini sekalipun jatuh bangun tetapi punya kekhususan iman, punya kekhususan karakter yang membuat dia bisa dipercaya untuk sejarah keselamatan. Jadi bukan mempercayai menjadi ketua kelas, direktur. Tidak semudah itu. Nah, semudah itu. Harus mungkin dalam arti kata dipantau terus tuh ya setelah dia menerima kepercayaan. Hal yang paling sederhana yaitu Yakub dan Esau. Ya. Apa jadinya kalau Esau itu dipakai? Hak kesulungan hanya dia tidak bisa pertahankan. Hanya gara-gara lapar, tergoda masalah jasmani, menjual. Ya kemana orang demikian bisa dipercaya? Menukar dengan yang tidak sebanding dengan keselamatan. Kalau yang lebih mulia bisa digadaikan, wah ini orang nggak bisa dipercaya. Nah Yehuda betul dia punya kelemahan, tetapi dalam hal keteguhan iman, di dalam ketaatan, di dalam mempertahankan, membela, membawa damai, bisa diadakan. Lalu Yehuda itu juga dalam Alkitab kita lihat di situ bahwa dari namanya muncullah istilah Yahudi. Dan sampai sekarang kan ada bangsa Yahudi. Diambil dari mana? Bukan dari Simon, bukan dari Lewi, bukan dari Isakar, bukan dari Sibulon, tapi dari Yehuda. Berikutnya, dengan peristiwa Tamar dalam konteks Yehuda, kita lihat di situ bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidaklah Tuhan yang eksklusif. Ingin memberikan pengajaran kepada Israel bahwa Yahweh mereka itu adalah Allah yang universal, Allah yang mencintai seluruh bangsa. Tamar itu siapa? Perempuan Adulam yang bukan keturunan orang Yahudi, tetapi Tuhan pakai dia. Dari 4 nama
penerus keturunan Mesias non Yahudi perempuannya. Yang pertama adalah Tamar yang diceritakan berkaitan dengan Yehuda. Nah, lalu kita lihat situ dari peristiwa Tamar inilah yang akhirnya meneruskan nenek moyang kembar bangsa Israel, yaitu Peres dan Serah. Dari Peres itulah datanglah keturunan sampai Yusuf, tunangan Maria yang melahirkan Yesus. Nah, itu hebatnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa karakter yang ilahi itulah yang dipakai Tuhan. Pak, mungkin penjelasan kita ini bagi beberapa orang mereka mengerti, tetapi bagi yang belum mengerti, ya Pak Peter ya mereka, kita berharap dengan melihat ini mereka mendapat penjelasan bahwa ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh kan segera menyesali. Daud pun seperti itu. Artinya Tuhan sanggup. Tadi kan dibilang Tuhan bukan Tuhan yang eksklusif. Artinya memang dia diagungkan, ditinggikan, tapi dia tidak membatasi dirinya. Oh kan kamu berdosa gitu, biarin aja jatuh kayak gitu. Tapi enggak ya, dia Allah yang merangkul dan sebagainya. Ini saya pikir menjadi penguatan juga untuk teman-teman yang menyaksikan, saudara-saudara kita seiman yang menyaksikan bahwa kalau kita jatuh pun kita tidak perlu merasa kecil. Betul. Ya kan, tidak perlu merasa, tapi juga bukan berarti sombong dengan kesalahan kita. Ada pengakuan, ada pertobatan sungguh-sungguh, benar ya Pak ya. Dan bisa dipakai Tuhan, itu luar biasa. Yehuda ini ya. Baik. Apalagi Pak Peter, pandangan-pandangan yang bisa Bapak berikan tentang kehidupan Yehuda ini yang tidak hanya membahas tentang Yehuda tapi relevan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, salah satu yang kita perhatikan adalah bahwa Yehuda itu bukanlah keturunan Lewi. Karena di dalam matra jabatan keimamatan Kristus, yaitu imam, nabi, dan raja, seharusnya dari suku Lewi, tetapi tidak dari Yehuda. Jadi seperti ada pengecualian. Ya, gitu ya, itu yang dibilang tadi, karakternya kuat itu. Dan Yehuda yang dijanjikan sebagai singa dari Israel atau singa Israel itu memiliki ketaatan ilahi yang tinggi. Nah, yang kita pelajari apa? Seseorang bisa dipakai Tuhan bukan karena dia orang sempurna. Ya. Seseorang dipakai Tuhan bukan karena memang dia serba bisa. Tadi di awal pun juga sudah diungkapkan bahwa bahkan silsilah Yesus Kristus tidak dimulai dengan orang-orang yang sempurna. Betul. Tidak dimulai dengan orang-orang yang perfect. Betul. Gitu. Lanjutkan Pak. Ya. Dalam catatan Alkitab, kita melihat bahwa banyak tokoh yang memang jatuh bangun. Nah, Yehuda yang berarti penyelamat ini, dari cerita ini kita lihat bahwa dia selalu tampil sebagai pembela. Contoh, pada waktu si Yusuf, ya kan, datang lagi si Yusuf, saudara-saudara bilang, udah kita bunuh aja. Dia punya akalnya, tapi akalnya akal positif ya. Udah, dia kan darah daging kita. Nah, dimasukin ke dalam perigi, ya kan. Dipikirkan bagaimana supaya terlihat seperti terbunuh padahal tidak mati. Nah, pada waktu mereka datang ke Mesir, tampil lagi membela. Oh, kalau adikku ini dibiarkan, bapakku bisa mati. Dia tampil lagi, udah kalian semua pergi, saya jadi pembelanya. Nah, sifat ini menjadi ciri khas. Dan itu dalam catatan Alkitab tentang 12 anak Yakub yang khas sifat seperti ini, pembela, penyelamat yang dikaitkan dengan Kristus cuma ada pada Yehuda. 12 anak Yakub, walaupun Yusuf diberkati dengan cara yang berbeda, jadi begini, Yehuda juga diberkati. Seperti kita misalnya punya 2 anak, kita akan menilai juga sebagai orang tua diberi hikmat. Oh, kalau yang ini tidak cocok dihukum. Oh, dia cocok meneruskan bisnis papi. Oh, kalau yang ini yang bontot, dia cocok ini meneruskan gereja pelayanan papi. Kenapa bukan yang pertama?
Karena jiwanya lebih cenderung ke bisnis. Iya. Kenapa yang kedua ke pelayanan? Karena jiwanya lebih cenderung kepada pelayanan. Nah demikian juga dalam teropong Tuhan. Dalam teropong Tuhan diamatin. Jadi jangan salah percaya, karena ini persoalan mempercayakan keselamatan. Bukan mempercayakan lu jadi ketua kelasnya 5 periode, 3 periode, 1 periode, selesai pilih lagi. Oh namanya gitu ini persoalan. Juru selamat, salah percaya tidak bisa. Nah tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas hari ini, yaitu Yehuda, mempunyai jiwa tadi itu, yaitu jiwa pembela seperti Kristus. Sehingga kalau nubuatan itu bahwa Yehuda ini adalah seorang yang adalah pembela, seseorang penyelamat, atau di dalam bahasa Ibrani tadi Yabo Silo, sampai ia datang, maka sifat itu diturunkan secara eternal, secara kekekalan dari keturunannya, keturunannya. Begitu. Jadi itu sudah jelas. Tuhan tidak mungkin salah mempercayai orang. Persoalan sejarah keselamatan. Nah, ini sifat khas. Bisa ya? Diterima Pak Peter, diterima, luar biasa pandangan-pandangan yang diberikan. Dan kita masih ada waktu, Pak Peter bisa menyampaikan closing statement. Ya, closing statementnya yang pertama adalah bahwa Tuhan pakai Yehuda karena ia memiliki sifat tanggung jawab. Dan Yehuda juga berhubungan dengan sifat yang khas dalam dirinya untuk meneruskan keturunan Mesias. Jadi kalau Ruben, Simon, Lewi, yang lain tidak dipakai, ya wajar karena sifat itu tidak khas. Meskipun mereka semua diberkati ya. Nah, Yehuda juga dipakai katanya, ini beberapa penafsir ya, untuk memberi penghiburan kepada mamanya, yaitu Lea, karena kurang dicintai ya. Sehingga dalam keluarga Yakub juga ada anak menduri mamanya gara-gara dilihat, oh mama yang satu lebih dicintai bapaknya. Jadi itu ada skenario yang harus kita baca. Nah, yang kedua adalah bahwa Allah memiliki kasih yang universal. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu sayang semua bangsa. Meskipun secara eksklusif Israel itu dijaga hidupnya sebagai bangsa, sebagai pilot project, sebagai contoh untuk semua bangsa. Tetapi umat lain pun Tuhan memiliki kasih kepada mereka. Sehingga dalam kitab Yunus kalau kita baca, Yunus berbantah, tapi Tuhan bilang tidak, harus pergi dengan cara bagaimanapun engkau menghindar, Yunus tetap dibawa, karena Tuhan juga mengasihi bangsa ini. Yang ketiga adalah bahwa Allah memperkenankan bangsa kafir untuk turut dalam menurunkan Mesias, yaitu dalam cerita Yehuda dengan Tamar. Tadi saya sudah singgung bahwa Tamar adalah perempuan non Yahudi pertama yang dalam silsilah keempat perempuan dia pertama yang disebutkan datang dan meneruskan keturunan. Artinya karena dia non Yahudi dia kafir dia. Betul. Dan Tuhan pakai, kasih Tuhan tidak eksklusif tapi universal ya, global pada semua bangsa. Yang terakhir adalah bahwa keimamatan Kristus bukan dari keturunan Lewi, namun berdasarkan keturunan Yehuda, yaitu diambil dari Melkisedek yang sudah ada sejak sebelumnya. Bahkan Melkisedek itu diceritakan sebelum Abraham. Kenapa? Karena Melkisedek tidak berayat apetor dalam bahasa Yunani-nya, dan Melkisedek juga tidak beribu atau ametor, dan Melkisedek juga tidak bersilsilah. Nah, inilah diberikan gelar ini atau matra ini kepada Kristus, bukan melalui Lewi yang mengurus bait suci, mengurus tabut perjanjian, tetapi melalui Yehuda. Luar biasa Pak Peter penjelasannya, dan saya percaya kita semua diberkati pada kesempatan hari ini mendengarkan penjelasan melalui salah satu tokoh Alkitab, Yehuda, yang dalam kontroversi hidupnya, dalam begitu kejatuhannya, Tuhan masih pakai, Tuhan percayakan, bahkan Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar setelah itu ya Pak Peter ya.
Anda diberkati, kami diberkati juga. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masal Urara.